Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Seluruhnya siap, gerak. Salam pramuka, salam. Shalom, selamat pagi adik-adik pramuka penggalang dan pramuka penegak. Hari ini kita kembali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka secara online. Persiapkan diri kalian baik-baik karena materi kali ini cukup menarik. Sebelum kita memulai kegiatan pramuka kita pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Pramuka.
Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya, kuku dan makam, dharmaku baktikan. Agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya, kuku dan makam, dharmaku baktikan. Agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi Oke, baik adik-adik semuanya. Untuk hari ini materi yang kita bahas adalah mengenai perkemahan atau camping. Mungkin dalam pemikiran kalian kalau camping itu di alam terbuka, bangun tenda. Nah, yang camping itu banyak, ada juga yang di ruangan gitu, ada perkemahan Sabtu Minggu dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan bahas beberapa jenis camping, perkemahan, apa manfaatnya dan bagaimana dan saat kapan dilakukan perkemahan itu. Baik, adik-adik pramuka sekalian, materi kita hari ini seperti yang disampaikan oleh Kak Eben tadi adalah tentang perkemahan atau camping ya. Jadi perkemahan atau camping ini adalah salah satu materi wajib yang ada di buku SKU atau Syarat Kecakapan Umum untuk setiap anggota pramuka. Jadi untuk naik tingkat ke tingkat selanjutnya, setiap anggota pramuka itu diwajibkan untuk mengikuti perkemahan ya, seharusnya wajib mengikuti perkemahan, tetapi karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini, untuk segala sesuatu halnya mungkin kita tunda dulu supaya situasi ini kita bisa meredah terlebih dahulu lah, baru nanti kita bisa mengikuti kegiatan perkemahan ini. Tapi itu tidak menjadi masalah karena di sini kita akan menggali lagi informasi tentang bagaimana sih cara atau melaksanakan perkemahan itu dengan baik atau versi pramuka itu sendiri ya. Dan di dalam perkemahan ini bukan hanya untuk sekedar happy, senang-senang, rekreasi, bukan hanya itu, tapi di sini dilatihlah kita bagaimana memimpin sebuah tim dan bagaimana jadi seorang yang dipimpin, bekerja sama dalam tim. Seperti yang disampaikan Kak Siol tadi, dalam kenaikan tingkat itu ada perkemahan. Jadi nanti di perkemahan itulah ujian SK-nya itu untuk naik tingkatnya itu disitulah diujikan pada saat perkemahan itu. Betul sekali. Jadi sangat banyak
manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti perkemahan ini dengan baik, ya. Jadi di sini ada unsur kepemimpinannya, tanggung jawab, kreativitas, bahkan pengalaman hidup yang sangat berguna untuk kita ke depan. Jadi ini bukan hanya omongan belaka, tetapi sudah kakak berdua rasakan, makanya kakak tahu apa manfaat dari perkemahan ini. Jadi selain yang disampaikan tadi ada kepemimpinan, kreativitas, kerjasama, dan yang paling utama lagi adalah keberanian. Iya. Bagaimana kita menghadapi alam yang tidak ada penghuninya manusia, ya, seperti itulah. Jadi kayak berpetualang gitu. Yang dulunya kita biasanya di kota terang-terang semuanya, ini kita menuju ke kegelapan, tapi bukan dunia hitam ya, bukan dunia hitam yang gelap-gelap, tapi kita menjelajah. Ada itu siang hari, malam hari, dan nikmatnya itu dapat pada saat malam hari, cerita malamnya. Di situ dapatlah dia nikmatnya, kesan-kesannya dalam kegiatan perkemahan itu. Berarti jadwal ini, program perkemahan ini sudah terstruktur ya kayak jadwal-jadwalnya Iya. ya. Ada pokoknya ada dia kegiatan pagi, siang, sore, malamnya. Untuk adik-adik pramuka sekalian, silakan saksikan video berikut ini. Di sini ada penjelasan tentang tata cara bagaimana sih melaksanakan perkemahan versi pramuka. Silakan disaksikan videonya ya. Berkemah sebagai sarana edukasi, kemandirian, dan disiplin. Kegiatan berkemah. Kegiatan berkemah biasanya dilakukan secara beregu dengan menggunakan tenda pramuka dan beberapa perlengkapan berkemah lainnya. Kegiatan berkemah juga dapat menjadi media pertemuan antar anggota pramuka. Jenis-jenis perkemahan. Terdapat beberapa jenis perkemahan ditinjau dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Ditinjau dari lamanya waktu. Perkemahan 1 hari, misalnya pesta siaga, perkemahan Sabtu Minggu atau bersami, dan perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua, ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Perkemahan menetap dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Yang ketiga, ditinjau dari tujuannya. Kemah bakti, misalnya perkemahan Wirakarya. Kemah pelantikan, misalnya perkemahan pelantikan tamu ambalan atau pelantikan penggalang ramu. Kemah lomba, misalnya lomba tingkat. Kemah jambore, yaitu jambore tingkat ranting, jambore tingkat cabang, jambore tingkat daerah, dan jambore tingkat nasional atau se-Indonesia. Dan kemah riset atau penelitian. Yang keempat, ditinjau dari jumlah pesertanya. Perkemahan 1 regu atau sangga, perkemahan 1 pasukan, ambalan atau racana, perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, atau dunia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkemah. Berikut ini adalah hal yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan kegiatan berkemah. Yang pertama, siapkan segala kebutuhan yang diperlukan selama berkemah, antara lain tenda, pasak, baju atau kaos, jaket atau selimut, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, tongkat, bekal makanan atau minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, susun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama berkemah dengan mempertimbangkan waktu dan lokasi. Yang ketiga, mencari tempat yang baik dan ideal untuk berkemah dengan kriteria sebagai berikut. Tanahnya rata atau sedikit miring, berumput, dan terdapat pohon pelindung. 2.
dekat dengan sumber air. Yang ketiga, terjamin keamanannya. Yang keempat, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. Yang kelima, tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Yang keenam, memiliki pemandangan alam yang alami dan menarik. Tujuan berkemah. Berkemah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anggota pramuka, khususnya menciptakan kemandirian dan kedisiplinan diri. Di dalam kegiatan berkemah, anggota pramuka tidak hanya didekatkan dengan alam, tetapi diminta untuk berlatih menaklukkan alam dengan caranya sendiri, sehingga terbentuklah kemandirian. Anggota pramuka juga dituntut mampu mengikuti serangkaian kegiatan berkemah, di mana di dalamnya banyak terdapat aplikasi dari materi kepramukaan yang sebenarnya. Kegiatan tersebut harus diikuti oleh anggota pramuka secara tepat waktu dan bertanggung jawab, maka akan muncul sifat disiplin. Manfaat berkemah. Beberapa manfaat yang diharapkan muncul dari kegiatan berkemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta kepada lingkungan dan masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, membangun kepribadian diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta meningkatkan keterampilan gotong royong atau kerjasama dengan kelompok. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir serta mengembangkan kedisiplinan, pengetahuan, keterampilan diri, kepemimpinan, dan rasa percaya diri. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya keterampilan dalam berkemah dan keterampilan sosial. Oke, adik-adik pramuka sekalian, tadi kita baru saja menyaksikan beberapa materi penjelasan tentang cara melaksanakan perkemahan versi pramuka ya, versi pramuka. Oke, sekarang kita coba tanya-tanya pengalaman dari Kak Eben. Kira-kira berdasarkan pengalaman Kakak Eben selama mengikuti atau menjadi anggota gerakan pramuka, pasti Kakak Eben sudah memiliki pengalaman tentang perkemahan ya kan. Jadi di sini kita akan menggali informasi apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Kak Eben. Sekarang Kak. Oke, baik adik-adik. Saya waktu perkemahan itu waktu saya menuju SMA atau sekolah pramuka menegak. Perkemahan yang sudah saya jalani versi pramuka itu ada 3 kali. Yang pertama itu bersami atau perkemahan Sabtu Minggu. Itu diadakan di sekolah. Jadi pada malam-malam itu semua kelas 10 atau anggota baru itu mengikuti, jadi kakak senior hanya sebagai fasilitator saja di situ. Jadi kami yang, karena ini posisi masih di sekolah, jadi kami yang ambil sendiri tugas. Jadi kami mandiri situ. Itu bersami pada saat itu masih dalam tahap proses pemilihan anggota pramuka baru dari kelas 10 ke kelas 11. Kemudian setelah di kelas 11 ada perkemahan dekat Danau Toba, itu pada saat mau sertijab atau serah terima jabatan kepengurusan pramuka itu 2 kali. Kalau dirangkumkan pasti semua itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kira-kira sejauh ini manfaat yang paling Kakak rasakan itu selama mengikuti perkemahan itu apa? Ya, kebetulan pada saat kegiatan perkemahan itu saya ditunjuk sebagai pemimpin regu. Jadi itulah, saya memimpin regu, saya bertanggung jawab penuh terhadap regu saya. Kemana mereka, apa yang harus dikerjakan, dan pada saat malam-malam itu, jeritan malam itu mencari jalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam kepramukaan itu. Kami berusaha, jadi saya yang memimpin. Apapun yang terjadi, bagaimana dengan regu saya yang akan dicari. Jadi saya di situ tanggung jawabnya.
Itu keberanian dan kepemimpinan itu sangat saya dapatkan dari perkemahan itu. Jadi itu tadi adik-adik pramuka, pasti banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan selama kita mengikuti perkemahan ini ya, perkemahan versi pramuka ini dengan baik. Tapi di dalam perkemahan ini juga memiliki aturan-aturan, jadi tidak sembarangan. Makanya di awal kami tekankan tadi perkemahan versi pramuka ya, karena kita tahu perkemahan ini ada banyak jenisnya kan, ada yang rekreasi, ada yang lain sebagainya. Jadi kalau di dalam pramuka ini dia terstruktur, kegiatan kita itu terstruktur dari pagi, siang, sore hingga malam itu sudah terstruktur dan itu ada manfaatnya masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ben tadi tentang kegiatan jerit malam. Nah, jadi biasanya memang kegiatan jerit malam ini dilaksanakan di setiap pramuka itu mengikuti perkemahan. Ini acara wajib lah istilahnya seperti itu. Jadi di situ kita akan mencari petunjuk atau jalan. Jadi setiap panitia penyelenggara itu sudah memiliki semacam apa ya, petunjuk itu yang harus kita selesaikan. Jadi step by step, setiap langkah itu ada aturan-aturannya. Jadi kita sepanjang malam itu harus menyelesaikan setiap misi atau tantangan yang diberikan oleh kakak pembina kita. Itu dia. Dan kalau kelompok kita bermasalah, nyasar, ya harus berani tanggung jawab, ya harus juga berani terima risiko dari penyelenggara, bukan dari alam ya. Kalau dari alam seperti yang tadi kesurupan itu biasanya karena berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Itu misalnya memaki-maki orang, kotor atau berpikiran negatif terhadap senior atau kakak pembina itu. Jadi dihilangkan itu supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke adik-adik semua, jadi seperti itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalau sudah tidak pandemi lagi kita bisa melaksanakan kegiatan perkemahan dari yang lebih gampang dulu, yang bersami yang bisa kita lakukan di sekolah. Mudah-mudahan. Jadi kita sama-sama berdoa, kita berharap tidak lagi pandemi, jadi kita bisa merealisasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, baik adik-adik pramuka sekalian, untuk hari ini penugasan kita adalah mengerjakan beberapa soal terkait tentang materi hari ini, yaitu perkemahan. Oke. Selain itu, kakak juga di sini melampirkan suatu, kalau bisa dibilang catatan ya, nanti bisa kalian print out, bisa juga dicatat sendiri di buku pramukanya. Jadi ini materi tentang pengertian dan manfaat dan jenis-jenis perkemahan yang ada di dalam pramuka itu sendiri ya. Nanti soalnya akan kakak kirimkan melalui Google Classroom. Silakan diperhatikan Google Classroom-nya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Oke, nanti ada soalnya ada 10 soal berbentuk bilangan ganda ya. Nanti sumbernya dari materi yang sudah kita sampaikan tadi dan dari artikel yang ada kita kirimkan dalam bentuk Word atau PDF atau bisa seperti itu. Dikerjakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab karena ini sebagian latihan kita untuk pembentukan karakter kita masing-masing ya. Kerjakan dengan baik. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, adik-adik pramuka Pengalang dan pramuka Penegak. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ikuti setiap petunjuk yang ada dan dikerjakan. Jangan jadikan ini sebagai beban, tapi kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat rajin belajar. Jangan lupa berdoa. Tuhan menyertai kita semua. Baik, seluruhnya siap, gerak. Salam pramuka. Salam.